Makanya ketika Rasulullah Mi'raj dapat tawaran untuk syariat. Coba istilahnya oleh ini loh, syariat kayak umatmu. Terus mari ngono Nabi Muhammad dieling. Wah, ini kabotan kayak umatmu. Njaluk diringankan kembali. Nah, akhirnya nawar. Umatku gak bakal kuat ngelakoni, ditawar maneh. Turunkan. Ketika diturunkan dieling maneh ambek Ibrahim. Umatmu gak bakal kuat ngono. Nawar maneh sampai ping piro nawar itu. Sampai akhirnya Muhammad izin dewi. Wah, izin aku nawar terusan. Artinya umatmu, ajaranmu memang luar biasa, tapi umatmu akeh sing peko. Umatmu akeh sing peko, maka kamu harus bisa mengajarkan di tingkat yang paling rendah. Maka sunnah yang diperlihatkan Rasulullah itu adalah merupakan cara-cara yang paling rendah. Ketika Rasulullah ngajarno sing api, ditegur mbek sing urip. Umatmu gak bakalan mampu. Berilah contoh yang gampang diikuti oleh mereka, terutama yang paling lemah. Oleh karena itu, yang dipertunjukkan dalam sunnah, ya, dalam syariat, itu cara sholat yang paling rendah sekali. Gak bernilai, tapi gak popo kayak arek-arek. Iya ngomong terus terang kayak gini demi mereka sadar akan keterbatasan mereka. Agama memang diracik untuk anak-anak agar bisa diterima oleh anak-anak, tapi agama itu terbatas dan terbungkus. Kebenarannya itu terbatas dan terbungkus karena banyak rahasia yang belum layak didengarkan oleh anak-anak. Misalnya masalah seks, masalah Tuhan. Makanya agama itu kebenarannya masih terbungkus. Makanya begitu mlebu nok tarekat itu syariat. Begitu mlebu nok tarekat belajar ngonceki bungkusane awake dhewe. Iya. Aku gede bener apa salah. Tapi wong syariat enggak. Bungkusane dilek kabeh. Jadi tarekat itu sak bungkusannya dilek. Cek warak ngono nggih karepe. Akhire keracunan. Akhire geblak. Akhire yo mabuk. Iya. Nggih. Harusnya kan bungkusannya dibongkar. Jadi bukan agama saja, wong kejawen juga kadang-kadang yo seneng mbek bungkusane. Kejawen. Yo kabeh wong kejawen maupun Islam, Hindu, Buddha itu kan agama. Kejawen pun agama. Sing disebut tuntunan itu agama. Wong butuh tuntunan kan gurung iso mlaku. Sing jenenge bayi manungsa iku nek gak ana sing nuntun, gak bakal dadi menungsa. Berangkang sak lawase kaya kewan. Coba menungso gak ono sing nuntun, gak ono sing ngajari, berangkang salawase kaya kewan. Iya. Makanya menungso ki butuh tuntunan yang membuat dia jadi manusia. Jadi dituntun. Tapi nek wis iso mlaku, mosok dituntun terus. Culno, nek dituntun terus malah gak iso mlayu kok, kepegelan. Hah? Ya bisa. Iya Pak Syed. Iki sing nyekel kene iki jare. Mas apa? Siswanto. Wajahe meh kaya sing nok Saloko Gading Mas apa sing jenenge lali. Wajahe persis. Pasaran. Iya, kadang kadang pasaran kan. Iya. Berarti payuan ya. Nggih, Pak. Turu wis gak reng apa-apa. Iki musuk mong nggih. Iya nek sampean sadar-sadar sukmo. Begitu turu sampean malah roboku sik turu rek. Sampean mlaku-mlaku. Mlaku dhisik percuman nggo turak ngoten Pak. Iya. Turu e. Sing kesel. Wis kok tak nggo maneh tak istirahatno. Wis seger tak nggo maneh. Ngoten nggih. Iya.
Ya menurut itu kudu nyadari. Kita harus punya dua kesadaran, sadar sebagai sukmo, sadar sebagai rogo. Kali-kali ini. Iya. Nah, ketika kita sadar sebagai keduanya, itu yang disebut dengan sadar sebagai ruh, sadar sebagai tubuh. Itu yang disebut dengan kesaksian terhadap Muhammad dan Allah. Allah itu ya ruh, Muhammad itu ya tubuh. Rogo, Muhammad itu rogo. Nek Muhammad itu utusannya Allah, rogo itu utusannya ruh, rogo itu utusannya sukmo. Kayak dene Muhammad ngelakoni apa sing dadi karepe Gusti Allah. Rogone awake ini juga harusnya ngelakoni apa sing dadi karepe sukmo. Tapi menungso enggak. Menungso mlaku rono rene ngikuti karepe nafsu. Nah iya gurung karepe sukmo. Sukmo kan mboten purun nggih. Hah? Nek sukmo mboten purun nggih. Sukmone sing digeret-geret, sing dipenjara. Sukmone sing dikunjara. Sing ngunjara pikirane. Nah, seharusnya manusia tuh melakukan pemberontakan terhadap penjajahan pikiran. Wong sing terpenjara pikiran tuh akeh. Wong penganut agama, orang-orang sains, para filsuf. Wong dikunjara kabeh. Wah akeh, wong pinter tuh dikunjara kabeh. Karena mereka masih tergantung mbek pikiran. Nangkane wong nek jarine leluhur nek kon pengin merdeka ya patenono karepmu. Patenono pikiranmu. Iku sing jenenge mati sakjroning urip ki nopo. Iki leluhur gitu lah. Dan iki leluhur men. Iya, Kak. Ya leluhur ya para nabi yo ngelingno ngono. Tapi para penganute yo enggak ada beda mek kewan. Uripe cuma mangan turu mana. Nah, uripe ngono kan. Bendino sibuke hanya boleh makan, boleh ngombe. Sampai kawan waktu untuk goleki jati dirine awake dhewe. Dan itu diulang-ulang dan terulang pada kehidupan selanjutnya. Terus nopo. Akhirnya dia mubeng-mubeng terbawa oleh karmanya terus. Gak ada peningkatan. Dia lewat mengenal dirinya sendiri. Nuwun sewu. Kula jam 12 wonten acara iki kula nyuwun pamit ngapunten sekedhik. Matur nuwun. Monggo. Monggo nderekaken. Nggih, ngapunten supaya hanya yang betul-betul sopo ruhian bisa belajar. Makane ngaji rosok. Kan karen mata batin. Ya mata batin, kecerdasan ya. Yang ngoten mboten nganu. Kula tau mriki ya sebenarnya katokan. Pak seneng. Ya itu Islam kadang wis di Islam itu tentang pakaian. Kadang-kadang orang memahami pakaian itu keliru. Di dalam Islam itu bicara masalah pakaian. Pakaian itu ada 3 macam. Pakaian yang pertama itu ayat itu dalam surat Al-A'raf. Pakaian pertama itu fungsinya hanya sebagai penutup aurat. Pertama. Pakaian kedua fungsinya sebagai perhiasan. Pakaian yang kedua ini wong Jawa ngarani pakaian sebagai ajining diri. Ini busana. Nah, itu perhiasan ajining diri. Nah, pakaian ketiga itu sebagai pakaian takwa. Islam nyebutnya sebagai pakaian takwa. Jadi ada 3. Jadi pakaian penutup aurat dengan pakaian takwa itu beda. Selama ini orang kan menganggap yang disebut penutup aurat kan pakaian takwa. Itu Al-Quran disebutkan pakaian takwa nomor 3. Penutup aurat nomor
Nah, saiki dionceki pakaian iku apa? Fungsi pakaian itu untuk melindungi diri kita, ya, melindungi diri kita yang lemah dari bahaya. Jadi melindungi diri kita yang lemah dari bahaya. Nah, pakaian pertama yang disebut penutup aurat itu yang dilindungi adalah tubuhnya. Dari bahaya apa? Dari bahaya alam. Misalnya angin, udara, api, pasir, dan binatang, serangga, itu penutup aurat. Jadi melindungi tubuhnya dari bahaya alam. Sedangkan pakaian kedua yang disebut sebagai perhiasan, itu yang dilindungi adalah kehormatane. Uang gak dihormati kan gara-gara pakaian. Kayak kan di kang ngomong. Iya kan? Wong miskin coba kan gak terhormat gara-gara pakaian. Coba wong pakaiannya api, nggo mobil sekalipun sewaan, wah dihormati. Iya kan? Wah, iya kan? Nah, ini jenenge ajining diri saka disono. Sedangkan jadi yang dilindungi apa? Yang dilindungi adalah kehormatan, agar di masyarakat dia dihormati. Itu ajining diri saka disono. Nah, pakaian yang disebut pakaian takwa itu apa sing dilindungi? Nek pakaian perhiasan itu yang dilindungi adalah kehormatan, maka pakaian takwa itu yang dilindungi hatinya. Dari apa? Hati itu punya kelemahan. Ngerti nggak? Tahu kelemahan hati? Hati itu kalau dipuji, lemah dia. Iya, makanya untuk melindungi hati agar tidak dipuji, maka dia berpakaian yang jelek. Dia takut dipuji itu ngeri. Maka dia untuk menghindari pujian, dia berpakaian yang buat omongan. iya, malah dia lebih suka dihina daripada di. Iya, memang kayak gitu. Malah Seneng kalau apa dikatakan orang jelek ya. Iya, lebih baik ketok elek ketimbang ketok api. Ya, wong iki ketokane api. Nah, berarti kan elek. Iya ya Pak. Itu, jadi pakaian itu hanya menipu. Tapi kita kan menyembunyikan. Ya, ibaratnya awake dhewe wong apik tapi gak perlu diketok-ketokno apike. Ngono lho. Rata-rata ngoten. Tapi sing berel. Tapi wong goblok kan tonjol kadang apik gawe kan. Sedangkan yang lain supaya ketok api, kayak pakaian api, ngono kan. Gak ngomong Kayaknya gak peduli. Jelas kau. Kayaknya gak peduli dialekno wong atau enggak peduli. Karena kebanyakan wong gendeng kok lho. Iya. Lho iku pakaian takwa iki nek kono. Lah malah remen paket sing ngoten niku. Gak ngomongan wong padha berdosa kala. Iya. Sajane luar biasa jalan Islam, luar biasa. Dan semua agama di mana-mana itu sama. Gak ada bedanya. Kan kali musafir kadang pakan orang-orang itu pakan gak karu-karuan itu. Yang musafir. Oh iya. Ya. Ciri khas. Jadi kan nggih. Nggih. Jamur kan Senenge komplek. tilange. Nah, pakaian yang ini malah paling parah. Bendino gawe rok. Tatoan, kadang-kadang ketok celana dalam. Ya asli serban. Hah? Asli serbanan. Tak ngeten ya. Hah? Tak ngeten ya. Iya. Jadi akon saja.